Pesta demokrasi sudah di depan mata. Sebagai bentuk apresiasi kami terhadap para putra terbaik daerah yang mencalonkan diri, kami mengajak Akneter untuk mengenal lebih dekat sosok mereka. Di episode pertama kami akan memulai dari pasangan Iin Solinar dan Rahmat Sutoyo. Selamat menyaksikan. Kita akan wawancara dengan dua tokoh yang kedua-duanya ikut pada kompetisi Pilkada Kabupaten Ketapang 2020. Punya jargon generasi baru, Ketapang Maju. Iin Solinar, Rahmat Sutoyo. Bang, apa kabarnya, sehat semua kan? Alhamdulillah baik. Wajahnya cerah-cerah, padahal udah malam ya Bang. tuntutan pemilu nih kayaknya. Bang Iin, Bang Toyo, ini saya mungkin mulainya dari Bang Iin dulu nih. Bang Iin, banyak orang berpikir Abang bukan putra asli daerah Ketapang. Karena di profil Abang itu lahirnya di Pontianak. Betul. Abang orang Ketapang atau orang Pontianak sih Bang? Baik. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat juga bahwa memang benar saya lahir di Pontianak. Saya besar di Pontianak. Dikarenakan kedua orang tua saya itu pindah tugas. Tahun 1969-an orang tua saya pindah ke Pontianak. Mendapatkan tugas menjadi wakil kepala sekolah SMP Negeri 9. Dan tahun 1971 saya lahir. Karena tugas ibu bapak saya di sana. Bapak saya seorang wira swasta, ibu saya seorang guru pegawai negeri. Jadi sejatinya betul Abang lahir di Pontianak. Betul. Tapi asli keluarga Abang, ayah dan ibu berasal dari Kampung Banjar. Kampung Banjar. Kedua-duanya. Kedua-duanya. Rumah saya pun masih ada Ya, sampai di Kubing namanya. Ya. Perbatasan Banko, Kampung Banko Banjar ya, Bang, dengan perbatasan Kampung Banjar dengan Kampung Kaum, ada nama Kubing, masih ada. Kita sebutnya juga Banko kali Bang. Banko. Banjar Komplek. Ya. Nah Bang, jadi di tahun 71 Abang lahir Ya. karena pindah tugas. Ya. Abang bungsu kan ini kan? Iya. Berarti dari tiga Abang bersaudara. Dari 3 bersaudara. Abang satu-satunya yang lahir di Pontianak dari 3 bersaudara atau? Tidak. Abang saya lahir di Pontianak juga 6 tahun sebelum saya. Habis itu kakak saya tahun 68 lahir di Ketapang. Karena pindah tugas lagi kan? Karena pindah lagi. Berarti memang keluarga Abang waktu itu banyak berpindah-pindah. Ada beberapa kali pindah ke Pontianak dengan ke Ketapang. Karena waktu itu seorang guru itu paling sulit dicari untuk di Kalimantan Barat. Berarti memang ibunya Abang berdedikasi di dunia pendidikan, Ya. sehingga siap dipindah tugaskan kemanapun. Ya. Dan pada tahun 71 Abang lahir di Pontianak. Ya. Bang, Abang juga katanya umur 10 tahun sudah kehilangan ayah dan ibu. Tepatnya gimana nih ceritanya Bang? Jadi begini, begitu tahun 82 itu bapak saya meninggal. Berarti di umur Abang keberapa tuh? 82? Itu di umur saya kalau tidak salah umur sekitar 3 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun 8 tahun. Jadi waktu itu di umur 7 tahun Abang sudah kehilangan ayah. orang tua laki-laki Seingat Abang, beliau meninggal karena apa? karena sakit. Itu lama, komplikasi selama 2 tahun akhirnya meninggal. Dan ibu saya meninggal tahun 1984. 3 tahun kemudian. 2 tahun kemudian, hampir 2 tahun, 1 tahun lebih, ibu saya meninggal kecelakaan di daerah Sungai Raya. Dan saya umur 9 tahun lebih, mendekati 10 tahun saya sudah kehilangan kedua orang tua saya. Apa yang dimengerti Iin Solinar muda di usia 7 dan di usia 9-10 tahunan? Apa yang dimengerti tentang kehilangan kedua orang tua? Wah, itu sangat berat. Berarti Abang sudah sangat tahu ya? Sudah sangat mengerti. Jadi waktu itu apa yang sangat Abang rasakan setelah kehilangan ayah, disusul kehilangan ibu? Mungkin sudah tidak tergambar lagi apa yang terjadi untuk ke depan. Saya tidak ada berpikir untuk masa depan karena di umur yang terlalu muda saya sudah ditinggal oleh kedua orang tua saya, dan saya tinggal di tempat keluarga-keluarga saya. Saya tinggal di tempat keluarga, kakak saya tinggal di Ketapang, di tempat keluarga, dan abang saya di Pontianak. Jadi pisah-pisah? Iya. Bang, Semua berarti ditampung oleh para keluarga. Berarti dalam waktu setahunan lebih, ibu Abang berjuang sebagai satu-satunya tulang punggung di keluarga. Benar. Menghidupi 3 anak. Menghidupi 3. Dan ketiga-tiga anaknya belum ada yang besar dan mampu bekerja. Belum ada. Waktu itu abang saya baru tamat SMA.
kakak saya tamat SMP, dan saya tamat SD. Jadi ketiga-tiganya kami sudah kehilangan orang tua begitu tamat SD, SMP, dan SMA. Jadi berarti ibu abang ini karena dedikasi dengan pendidikan, kemudian harus tugas di Pontianak, Ya, meninggal di Pontianak, ya. itu dalam kondisi pulang mengajar kah atau seingat abang? Waktu itu kalau tidak salah ke tempat keluarga dengan bibi saya, almarhum bibi saya juga, Ya. kecelakaan, dan yang meninggal tuh ibu saya. Hidup berpindah-pindah, kemudian dengan saudara juga berjauhan. Iin Solinar di usia 9 tahun itu bagaimana kehidupannya? Itu luar biasa saya mengalami kehidupan. Jadi saya pernah menjual es keliling. Es lilin, jual keliling. Pernah jual sotong pangkung. Kalau di Pontianak itu kan sotong pangkung. Ya. Itu pernah saya alami. Jadi jiwa dagang abang itu dari umur 9 tahun udah? Dari umur 9 tahun saya sudah bisa berdagang. Saya jual sotong pangkung. Saya tinggal di Sungai Jawi di tempat paman saya, almarhum paman saya. Alhamdulillah saya dididik, saya diajarkan untuk bisa mandiri. Memang kalau dihitung-hitung luar biasa sedihnya. Terutama sewaktu kita menjalankan Idul Fitri. Dari Jalankan semua Hari Raya banyak Idul sepupu Fitri. dan saudara, abanglah yang tidak ada ayah dan ibu. Iya, betul. Dari umur 10 tahun saya sudah tidak ada orang tua. Saya menamatkan SD di tempat keluarga, saya menamatkan SMP di tempat keluarga, dan saya tamat di SMA juga. Kami hidup Di tempat keluarga. di tempat keluarga. Jadi berapa kali dalam setahun baru bisa ketemu abang dan kakak? Kalau dengan kakak, saya rasa 2 tahun atau 3 tahun. Kalau abang sih karena sama-sama di Pontianak, ya tapi karena kehidupan kita udah masing-masing waktu itu, jarang lah. Bang, ini sebelum lanjut ke cerita abang, sedih ya Bang Toyo ya. Ini sedih. Artinya survive seorang Iin Solinar hari ini, orang kan membayangkan abang dengan kehidupan abang hari ini, kan orang membayangkan abang berasal dari keluarga yang hidupnya enak sekali ya Bang. Iya. Tapi ternyata seorang Iin Solinar bahkan untuk bermain-main pun di masa kecil hampir jarang jadinya. Sehingga mungkin usia baru bisa bermain itu tersalurkan ke anak-anak hari ini ya Bang ya? Iya, betul. Bang Iin, ini sebelum lanjut ke abang ya. Ini Bang Toyo kelihatannya udah tak sabar mau ditanya. Bang Toyo, Ya. Hidup dengan 15 bersaudara. Kemudian abang urutan ke-11. Ini kan lebih slonsen ya Bang ya. Jadi kalau misalnya bikin klub bola itu udah perlu cadangan lagi ya Bang ya. Bang, hidup dengan 15 keluarga itu di masa kecil gimana Bang rasanya Bang? Pertama sebenarnya banyak saudara itu jadi happy ya. Ya. Kebetulan juga saudara perempuan lebih banyak, sehingga kakak-kakak kita yang tertua itu lebih banyak memperhatikan kita sebagai adik-adik. Jadi suasananya ya kumpul keluarga itu senang lah. Berarti kalau disatukan dengan ayah dan ibu totalnya 17 ya Bang ya? Belum lagi ada saudara-saudara yang numpang di rumah. Di rumah. Berarti di masa kecil Bang Toyo ini hampir tidak punya kamar pribadi. Boleh dikatakan kalau kamar sendiri tidak punya lah. Kamar itu Bergelapa ya, Bang, cuman tiga kamar, satu kamar orang tua, satu kamar saudara-saudara perempuan, satu kamar khusus laki-laki. Berarti yang paling banyak itu isi kamar saudari perempuan ya Bang? Perempuan, karena kami punya perempuan 9, 9. 6 laki-laki. Jadi di kehidupan masa itu, di tengah kebahagiaan ramainya keluarga ini berbanding terbalik dengan Bang Iin ya. Iya. Tapi katanya abang juga semasa kecil harus pulang ke rumah dari sekolah harus pergi ikut ibu dan ayah menggetap baju, Ya. merawat ladang, menoreh karet lain Ya. sebagainya. Itu memang sudah akrab dengan kehidupan abang masa kecil. Itu sangat akrab sekali, dan itu juga kalau dibilang itu keterpaksaan juga keterpaksaan. Waktu itu Karena kan ini keluarga ramai. ya. Jadi artinya kan kebutuhan konsumsi sangat banyak lah diperlukan. Kemudian mau tidak mau kita ini kan pas waktu libur, kalau pagi sekolahnya libur, kita bantu orang tua tuh ngaret, noreh. Kalau bahasa Sande itu noreh. Nah, kita bantu kalau Sande bilang
getak buku lah, Getak buku. getak nomor 2 itu juga kita kumpulkan. Itu ini untuk jajanan kita nih di sekolah. Ya. Kalau karet aslinya itu memang untuk Makan keluarga, makan konsumsi hari-hari. Jadi Bang, sebagai anak ke-11, ya. hari libur itu berarti Toyo kecil itu tidak bisa tidur panjang-panjang nih Bang, karena harus noreh tadi. Seingat saya sih semasa kecil sampai SMP malah seingat saya tidak pernah tidur siang. Tidak pernah tidur siang. Tidak pernah tidur Dan siang. karena noreh bangunnya juga harus subuh. Subuh, habis sholat subuh langsung pergi bantu ikut noreh. Kalau pas musim getam selesai sekolah langsung ikut ke ladang, setidak-tidaknya dapat apa namanya bahasa Sanda itu ngambil Ya, mikul, padi, Bang, ambil padi ya. mikul, padi itu bawa ke pondok ladang. Bang, cerita paling menyedihkan apa nih dari kehidupan abang di, tentu kalau bicara tadi seperti harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 15 saudara, dengan keluarga juga yang ada menumpang di dalamnya, mungkin pernah lah sekali-sekali kemudian mengalami misalnya musim paceklik lain sebagainya. Oh ya. Jadi gini, sampai tahun 80-an ini kan di Sanda ini kan tidak punya akses ke Kota Ketapang. Aksesnya satu-satunya adalah lewat jalur Sungai Pawan. Jadi pada saat kemarau, ini kan motor-motor tongkang-tongkang toke ini kan tidak bisa ke Ketapang. Artinya ketersediaan bahan pangan di Sanda ini cukup langka, sehingga kan kena langka harganya agak naik. Jadi sehingga orang tua kita tidak mampu beli beras katakan gitu, atau lauk pauk lainnya. Jadi untuk itu kebetulan kita juga orang tuanya dulu juga berkebun, ladang. Jadi kita ambil lah itu ubi. Jadi kalau pas paceklik itu kita cabut ubi direbus. Kadang-kadang ubi diparut dulu, Ya. dijadikan yang Bulir-bulir ya Bang ya. bulir-bulir Ya. itu. Udah itu yang dikukus. Ya. Dikukus, masak. Begitu kita pulang sekolah kan beras tidak ada tuh. Ya. Jadi makan itulah lauknya ikan asin. Itu enggak ada perasaan mengeluh lain sebagainya Bang di usia sebegitunya Bang. Waktu itu sih sebenarnya happy aja kan. Ya, memang. Karena memang Iya. udah kondisinya kayak begitu gitu. Dan kita tahu juga orang tua kita juga pasti udah berusaha lah, Ya. berusaha bagaimana supaya kami ini kan anak yang sekian belas orang ini kan bisa makan. Ya. Jadi sebagai anak ke-11 dengan 6 saudara laki-laki, itu kalau di kampung itu apa yang abang lakukan dengan saudara-saudara? Kan kalau main ini kan bang nggak perlu cari tambah main lain lagi nih kan? Di dalam rumah itu cukup bang. Di rumah itu gimana bang nih bang? Kalau main saya kira mungkin tidak banyak lah yang dapat kita lakukan. Paling kalau musim main kelereng Iya. paling itu saja. Itu pun waktu-waktu di saat kita tidak sempat membantu orang tua, paman tidak pas musim getam atau sudah selesai ngaret, Ya. sorenya kita dapat main. Kalau memang sore itu pun kan kita juga kena kebun ada pisang juga kan, kita selesai ngaret kita jualan pisang, Itu sandai keliling belum masuk, kampung. belum sandai itu waktu itu belum masuk listrik belum masuk. Belum pakai pelita mana. Musim emas pun belum datang nih bang ya. Belum. Bawa ini singkong. Kayak gitu. Jalan Yang kaki. pakai termos yang ini ya. Biasa saya letakkan di tempat saya nongkrong. Saya senang main kelayang, Oh, main begitu. kelereng. Jadi sambil lu. Iya, ada memang Berarti sotong abang pernah pangkong. langsing ya bang ya? Hah? Pernah langsing berarti. Saya kurus kecil dulu. Jual sotong pangkong. Ingat saya waktu kelas 5 SD mau naik kelas 6 saya sempat pernah mendapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.